Halo sahabat mah. Halo siluman kukang. Masa kukang terus sih? Apa yo? Halo rakyat Zinesian. Kembali lagi nih di Cinema Z. Dan kali ini kita akan merecap film seri yang gak kelar-kelar, alias film seri yang uploadnya telat, alias film seri yang banyak yang nungguin sih, tapi Minzen gak tahu diri jadi telat ya. Nah langsung aja nih guys, gue gak mau banyak ngomong, gue gak mau banyak cincong ya, karena gue tahu kalian semua pasti udah nungguin seri ini, oke? Ya langsung aja yuk, kita mulai ritualnya terlebih dahulu sebelum kalian lanjut ke reviewnya. Nah sekarang kalau udah ngomong ya, tulis di komentar udah bang, kayak gitu. Dan sekarang langsung lanjut ke episode ke-7. Jadi guys, di episode ke-7 ini ada seseorang, di awal film nih, ada seseorang yang kalau dilihat kayaknya orang-orang no life gitulah. Dia ini terlalu kayak over banget dengan The Seven. Bangun The Seven, tidur The Seven, berak The Seven. Intinya hidupnya ini buat nge-The Sevenin mulu lah gitu loh. Nah orang itu tuh juga kayaknya terpukul banget guys pas dia ngedenger berita tentang super teroris. Terus ya, dia ini orangnya jadi kayak orang-orang yang militan gitu loh. Sampai-sampai nih pegawai Alfamart aja ia curigai sebagai super teroris. Bahkan guys, dia ini sampai rela loh menembak orang pegawai Alfamart tersebut sampai tewas. Tuh makanya ya, gue ingetin nih buat kalian semua, jangan jadi orang yang fanatik. Lo gak bakal tahu deh seberapa besar dampak yang lo buat ke orang banyak kalau lo jadi orang yang fanatik kayak gitu. Minzen 2020. Nah sekarang, si Butcher dan Grace Mallory sekarang bertemu dengan Victoria Newman. Mereka berdiskusi soal cara menjatuhkan Vought di persidangan. Toh mereka punya banyak bukti kuat ya, salah satunya adalah si Lamplighter ini. Nah terus Victoria Newman ini juga meminta bukti yang lebih kuat lagi untuk memenangkan persidangan melawan Vought. Di tempat lain, Starlight bertemu dengan nyokapnya. Starlight ini bawaannya marah-marah mulu dah. Setelah itu, Starlight jujur dengan emaknya bahwa ia tidak pernah memakai jimat yang emaknya berikan. Emaknya agak kaget dengan hal itu. Nah terus tiba-tiba dari luar Black Noir bersama pasukannya menyergap Starlight begitu aja. Di tempat Grace Mallory ia bertemu dengan Francie. Mallory meminta Francie untuk menjaga Lamplighter agar tetap hidup. Lalu para The Boys bersiap untuk melakukan berbagai aksinya. Dan Hui nih yang udah siap nih malah disuruh tinggal aja dan ngejagain Lamplighter karena kondisinya si Hui ini yang kurang memungkinkan lah. Lalu tiba-tiba emak dari Butcher ini menelpon. Emak Butcher berkata bahwa ayah dari Butcher udah meninggal dan Butcher harus datang. Starlight yang tadi tertangkap dibawa ke sebuah ruangan berwarna hijau. Starlight terkunci di ruangan itu. Hui bareng Lamplighter, tahu nggak lo ngapain guys? Ancan cok brengsek namanya. Hui dan Lamplighter. Masa ono bar bokep cok anjing. Pada saya Langsung masuk nobar bokep so, anjing pada nonton pel nobar sisan anjing. Hui risih dengan hal itu dan meminta untuk mengganti tayangannya, tetapi Lamplighter yang udah sagapung meminta jangan untuk diganti. Terus ya si manusia sagapung ini akhirnya ngobrol sama si Hui ya kayak curhat-curhat gitulah. Di tempat lain, Homelander dan para pendukungnya sedang berpidato mengenai pendukung senyawa V. Homelander serta Stormfront mendoktrin para pendukungnya bahwa senyawa V adalah hal yang menurutnya baik bagi masyarakat. Terus nih guys, si Homelander akhirnya mengungkapkan pernyataan berat bahwa di The Seven ada seorang pengkhianat yang bernama Starlight. Hui yang melihat tayangan itu mencoba menelpon Butcher, tetapi Butcher tidak bisa dihubungi. Nah lalu si Lamplighter akhirnya berkata kalau superhero udah terperangkap, maksudnya udah tertangkap Vought, maka hal itu tuh kayak udah susah banget. Karena superhero itu ya guys bakal dimasukin ke sel tahanan yang bakal super duper ketat ya. Kayak Starlight yang ini nih. Hui akhirnya memberi wejangan Mario Teguh ke Lamplighter, hingga Lamplighter akhirnya mau menolong Hui. Kembali ke Butcher nih yang sekarang bertemu dengan emaknya. Ternyata geng, emaknya ini mempertemukan Butcher dengan bokapnya yang masih hidup. Emaknya ini bohong ke Butcher kalau bokapnya udah meninggal. Bokapnya Butcher akhirnya ngobrol enak-enak nih dengan Butcher nih. Dia bilang ke Butcher yang kayak intinya dia itu pengen minta maaf. Butcher marah dong di situ karena si Butcher punya masa lalu yang kurang baik dengan bokapnya.
Apalagi mengenai adiknya Butcher yang bernama Lenny. Butcher yang marah-marah malah mencekik bokapnya ini guys, dan dilerai oleh emaknya. Lalu Butcher segera pergi dari sana. Di tempat kampanye tadi, Homelander serta Stormfront melihat seorang bayi yang digendong oleh ayahnya. Nah, Homelander pun akhirnya mengajak Stormfront ke tempat Ryan. Homelander mengenalkan Stormfront ke Becca dan ke Ryan. Lalu si Homelander ini meminta maaf ke Ryan soal apa yang ia lakukan pada waktu itu. Stormfront mulai berkenalan nih dengan Becca. Homelander bilang ke Becca bahwa dirinya mulai sekarang akan lebih sering mengunjungi Becca dan Ryan. Sekarang kita pindah bentar ke Maeve. Maeve yang baru pulang ngambek dan stres serta marah-marah karena Elena mengungkit-ngungkit lagi soal penerbangan 47. Elena yang tulul bener-bener stres dan takut nih, sedangkan Maeve ngamuk gitu aja dan meminta maaf ke Elena. Hei, kok ngamuk? Nah, setelah itu Grace datang ke Dr. Volgebaum. Grace dan MM meminta Volgebaum untuk mendukungnya dalam persidangan, gengs. Nah, beruntungnya si Volgebaum mau untuk membantunya nih. Nah, terus guys, sepulangnya dari Volgebaum, Mallory malah menawarkan MM kebebasan karena misi yang akan dilakukannya ini tidak akan pernah usai. Butcher yang sedang ngobam cuy mendapatkan telepon dari si MM, sedangkan si Frenzy dari kejauhan sedang mengintai di atas rooftop. Frenzy dan Kimiko ngobrol tentang masa lalunya guys, dan disinilah pertama kali si Kimiko dan Frenzy mulai bisa berkomunikasi. Di tempat lain nih, The Deep sedang honeymoon nih bareng istrinya. Terus tiba-tiba kok ia ketemu dengan si makhluk yang bernama A-Train. The Deep langsung meluk A-Train gitu aja. Lah, terus gak tahu dari mana datangnya nih ketua gereja kolektif yang menjanjikan posisi di Voght lagi. Di menara Voght, Hui dan Lamplighter lewat pintu belakang. Hui dengan bantuan Lamplighter akhirnya masuk ke menara Voght guys. Dan di suatu kamar, Ashley yang mencari Maeve bertemu dengan Maeve di kamarnya yang sedang melakukan. Lo lihat sendiri aja deh. Ashley kaget ketemu dengan Maeve yang udah gak lesbian lagi. Maeve kesel dong lihat hal itu. Skip ke Ryan ya. Homelander serta Stormfront nemenin Ryan nonton kartun, terus ngenalin ke YouTuber-YouTuber terkenal semacam si Kiwil dan Minzet pastinya. Oke, Stormfront nih terus nyombong nih guys ke Ryan kalau bapaknya ini tuh punya banyak banget hal-hal yang menarik. Becca kurang setuju dengan hal itu dan langsung protes ke Homelander. Tetapi Homelander bodo amat dah. Lu tahu nggak guys, Butcher sekarang di mana? Butcher sekarang di tempat Dr. Volgebaum. Si makhluk ini mergoki Volgebaum guys, dan dia mulai tanya-tanya bab Homelander ke Volgebaum. Nah, akhirnya kita mengetahui ya bahwa nyatanya Homelander ini adalah hasil kegagalan terbesar dari Volgebaum. Lalu Volgebaum lah yang membuat si Homelander jadi kayak gini nih. Setelah itu Butcher memberi pilihan ke si Volgebaum untuk membantunya atau dia mati. Kita sekarang cus bentar yuk deh ke menara Voght. Si Lamplighter dan si Hui mengendap-endap nih. Terus tiba-tiba bukannya di penjara. Si Lamplighter malah pergi ke ruang meeting The Seven guys. Nah terus apa yang terjadi sih? Si Lamplighter malah melakukan aksi bakar diri. Ya kayak demo-demo aja lu bang. Starlight yang melihat cahaya akhirnya bisa terbebas dari penjara. Sedang Hui yang terjebak di gedung Voght, mau gak maulah ia membutuhkan tangan Lamplighter untuk bebas. Ya jadi dia potong aja tuh tangan. Terus geng, Starlight yang jalan tiba-tiba dihantam tuh sama si Big Black. Mereka gelut. Starlight yang cewek otomatis kalah lah dengan si Black Noir. Nah terus pas saat si Big Black ini ingin mengirimnya ke akhirat, Maeve pun datang menolong Starlight. Si Maeve membuka topeng dari si Big Black ini ya, dan memberikannya sebuah beng-beng. Ternyata guys, si Big Black ini alergi dengan hal itu dan langsung gak bisa ngapa-ngapain dah. Terkapar gitu aja lah. Berdua kok ngomongnya Big Black mulu ya. Usai hal itu, Starlight mengajak Maeve, tetapi Maeve menolak dan cabut. Starlight akhirnya bertemu dengan Hui yang membebaskan emaknya dan mereka pun akhirnya keluar. Becca yang ingin memberinya makan malam kaget ketika Ryan marah dan mengetahui bahwa ia dibohongi selama ini. Ryan pun langsung mengikuti bokapnya gitu aja. Dan selesai itu The Boss pun berkumpul kembali. Sedang si Butcher bertemu emaknya untuk memberinya pelukan manis. Singkat cerita nih guys, hari persidangan tiba. Voght akan segera diadili atas segala kesalahannya. Lalu Dr. Volgebaum ini ya, tiba-tiba datang dan menjadi kayak
saksi gitulah di persidangan dari Vought ini. Nah lalu Dr. Volgebom berani bersaksi atas kesalahan-kesalahan yang Vought buat. Tetapi lo tahu nggak apa yang terjadi guys? Seluruh kepala, gue ulangin deh, seluruh kepala dari orang-orang yang tahu asal-usul Vought dan yang ada di ruangan tersebut, serta orang-orang yang tahu kebusukan-kebusukan dari Vought meledak semua nih kepalanya. Duar sama kayak Rainer yang kalau kalian inget ya di episode pertama itu yang kepalanya meledak. Dan semua orang di persidangan itu pun tewas dengan cara yang amat sangat fucked up. Kalian bisa bayangin gak sih? Anjing ini film. Nah guys, by the way segitu dulu ya episode ke-7 yang bisa gue recap, karena episode ke-7 udah kelar. Dan kalian wajib nunggu nih, karena besok hari Senin insyaallah episode ke-8 bakal kita upload ya. Kalau misalkan gak ada halangan nih, maka dari itu lo komen dong, doain kita biar kita semangat terus, lancar terus, gak ada halangan cuy. Ya demi kalian lah. Muah. Jijik cuy. Lah, ya udah deh, kita akhiri dulu ya. Minzy pamit, mic drop, and out. Ciao, goodbye dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, bye bye. Wes cok.